wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdari. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para asatid, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, pimpinan majlis Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Abdul Qadir, Bapak Lurah, dan segenap tokoh masyarakat yang lainnya, Habib Hasan Syahab, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, tadi sudah dibatas waktunya. Ya, sampai jam berapa Ustaz? Jam 22. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 21. Berarti saya bicara 5 menit. Ya kalau saudara-saudara hadirin, alhamdulillah malam ini kita ini diundang oleh Allah. Hadirnya kita di tempat ini bukan kondangan, bukan resepsi, bukan diundang oleh presiden atau raja, tapi yang undang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang sangat diagungkan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya mensyukuri karena nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disebut nikmat paling besar? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Indonesia. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia, nggak ada kita. Dan kita nggak kenal Allah kalau nggak ada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita bisa beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad. Kita bisa sholat, bisa baca Quran. Alhamdulillah anak-anak kita bisa baca maulid. Ini sebab karena Nabi Muhammad. Sampai makanan dan minuman pun yang kita makan dan kita minum itu karena Nabi Muhammad SAW. Coba kalau bapak atau ibu atau saudara ditakdirkan oleh Allah jadi umatnya Nabi Musa, belangsak itu. Gak boleh salah dikit dilaknat. Cuman gara-gara mancing di hari Sabtu dilaknat jadi monyet jadi babi. Itu umat Nabi Musa. Umat yang lain berzina di malam hari, besok buminya diratakan. Alhamdulillah kita jadi umat Muhammad, diberi kebebasan oleh Allah untuk bertobat. Sampai kapan? Sampai roh ada di tenggorokan. Ini karena siapa? Karena permohonan Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau kau sayang kepada aku, kau cinta kepada aku, ya Allah, berikan kebebasan umatku untuk bertobat. Karena umatku itu lemah, umatku itu gak sanggup untuk digoda atau dirayu oleh setan dan lain-lain. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, hai Muhammad, aku berikan kebebasan kepada umatmu untuk bertobat sampai roh ada di tenggorokan. Saudara-saudara hadirin, satu saat malaikat Jibril alaihissalam datang menjenguk Nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi. Setelah dijawab salamnya, Nabi bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa? Dijawab oleh malaikat Jibril, pertama aku membawa salam Allah untuk Muhammad. Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua Allah menyatakan, apa pernyataan Allah? Sesungguhnya engkau manusia yang paling luar biasa istimewa, manusia yang paling mulia dan terbaik. Saat itu Nabi tidak tersenyum. Biasanya orang kalau di alam kan senang, Pak. Betul nggak? Kadang-kadang kita carmuk pengen di alam. Ini sudah di alam, yang alam ini bukannya manusia Allah. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang terbaik. Sampai malaikat Jibril kembali bertanya, ya Rasulullah, kelihatannya kamu nggak puas, kelihatannya kamu kurang senang. Apa jawab Nabi Muhammad? Bukan aku kurang senang, aku tidak akan senang, aku tidak akan puas sebelum umatku diikut sertakan menjadi umat terbaik.
Di situ turun firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik. Siapa umat terbaik? Kita. Umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak ada yang panjang. Kalau kita lihat umat-umat yang lain umurnya sampai ratusan tahun, ibadahnya pun ratusan tahun, kami tidak diizinkan masuk surga sebelum Nabi Muhammad dengan umatnya. Nanti di yaumil mahsyar pun begitu. Ketika umat Muhammad sudah bangkit semua, yang pertama diperiksa oleh Allah, yang pertama dihisab umat Nabi Muhammad. Karena ketakutan umat Nabi Muhammad kepanasan, karena matahari sudah hampir nempel dengan kepala. Kemudian saudara-saudara hadirin, bagaimana kita bisa menjadi umat yang terbaik? Kalau mau jadi umat yang terbaik, syaratnya ada 3. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pertama, wajib kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Biasanya kalau saya ngomong begini suka ada yang ngomong, itu kan urusan Habib, itu kan urusan kiai, itu kan urusan ustadz, bukan urusannya Pak Lurah, bukan urusan presiden, bukan urusan jenderal, bukan urusan polisi. Salah. Ayat ini turun bukan untuk Habib, ayat ini turun bukan untuk kiai, ayat ini bukan turun untuk ustadz, ayat ini untuk kita semuanya. Siapa di antara kita menjadi umat yang terbaik? Pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana Habib? Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bapak rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Bisa kita beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga kita. Dengan cara apa? Dengan satu ayat, kuntum khairal ummat. Dengan satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu, masyarakatmu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan 2 hal. Kalau keluarga pengen selamat, masyarakat pengen selamat, yang pertama, faqihuhum wa adibuhum. Yang pertama, kalau mau menyelamatkan keluarga, 1, berikan pengertian agama. Sebab agama ini paling multi. Ya, alhamdulillah kita jadi orang Islam. Bapak dan saudara bisa buka Al-Quran yang 30 juz, ditambah ribuan hadis, tidak ada 1 ayat atau hadis yang menyatakan bahwa Allah mengatur orang di luar Islam. Yang diatur orang Islam, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur ada aturannya. Makanya kalau ada orang mengatakan agama Islam belum sempurna, itu otaknya yang agak benar. Benar. Islam ini bukan buatan Nabi Muhammad. Islam ini bukan buatan malaikat, bukan karangan ulama. Islam itu ciptaan Allah. Dia dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, maknanya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang direstui oleh Allah, yaitu agama Islam. Saudara, maaf ya, cari kitab-kitab di luar Islam, Injil, Zabur, Taurat, ada nggak seperti Al-Quran? Cara rumah tangga ada dalam Al-Quran, betul? Sampai cara menceraikan seorang istri ada batas-batasnya. Cara mengatur warisan, harta peninggalan ada dalam Quran. Di Injil nggak ada. Isinya cuma janji melulu. Janjian lama, janjian baru, janjian lama, kapan janjian melulu. Betul kan? Di Zabur begitu pula, di Taurat begitu pula. Makanya agama-agama di luar Islam selalu berusaha merusak orang Islam, tapi nggak ada orang Islam merusak orang Kristen. Nggak ada orang Islam merusak orang Yahudi, tapi yang merusak kita mereka, sampai dinyatakan, dibongkar oleh Allah dalam Quran, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal senang, tidak bakal ridho orang Yahudi dan Nasrani kepadamu, hai Muhammad, sebelum engkau dan pengikutmu menjadi pengikut mereka. Makanya dirusaknya anak-anak kita. Anak-anak kita dirusak lewat HP supaya malas gaji. Kiainya, ustadznya dirusak lewat fulus. Ya, saudara-saudara hadirin. Yang kedua kata Fadil Plus, jauhkan anak-anak orang Islam dari Nabi Muhammad. Biarin dia belajar agama sampai ke Mesir, sampai ke luar negeri. Yang penting jangan terlalu cinta kepada Nabi Muhammad.
Orang kalau udah nggak cinta sama Nabi, Pak, nanti ilmu ini bahan kesombongan. Banyak orang pintar, alim, baca Quran, hafal Quran, ilmu hadis, ya, ilmu tafsir, tapi mahabbah kepada Rasul nggak ada. Sehingga dia berani mengatakan apa? Muhammad yang diagung-agungkan, Muhammad yang dikultuskan, Muhammad itu manusia, cuman diutus oleh Allah untuk mengenalkan kita kepada Allah. Setelah kita kenal kepada Allah, sama Muhammad juga ibadah, kita ibadah. Na'udzubillah. Saudara-saudara, satu butir yang lebih kecil dari satu butir tidak bisa membayar jasanya Rasulullah. Ini kalau saya tanya masih jawabannya sama. Cinta nggak sama Nabi? Oh, masih hidup. Cinta sama Nabi? Benar. Tapi Nabi lebih cinta kepada kita. Berapa tahun Nabi diutus oleh Allah mengajarkan Islam, mengajarkan Quran, mengenalkan wahyu-wahyu Allah, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan aturan hidup dalam Islam sesuai dengan ketentuan Allah, sampai Rasulullah dalam keadaan sakit keras mau meninggal dunia. Begitu badannya sudah berbaring di tempat tidur, Israel datang mencabut rohnya Nabi. Sampai didengkul atau di lutut, Nabi Muhammad berkata kepada Israel, ya Israel, tolong berhenti sebentar. Saya tak kuat merasakan perih dan sakitnya dicabut nyawa. Kata malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi, ya Habibur Rahman, hai kekasih Allah yang Maha Penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, tidak pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali padamu. Kaget Rasulullah. Kalau yang paling halus sakitnya kayak begini, yang paling pelan sakitnya kayak begini, wa kaifa bikum? Bagaimana dengan umat? Kalau begitu ya Allah, biar lebih sakit daripada ini nggak apa-apa ya Allah. Yang penting satu ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar saya mampu. Ada manusia seperti ini? Sakit masih mikirin orang sakit, menderita masih memilih orang yang menderita. Adakah? Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Rasulullah kalau begitu? Saudara-saudara hadirin, begitu Rasulullah di dalam kubur, maaf ya, wafatnya Nabi tidak sama dengan orang biasa. Tiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan. Ya Rasulullah, di amalnya fulan bin fulan, di amalnya umatmu. Apabila Nabi melihat amal kita baik, wa in wajadtu khairan fahamdulillah. Kalau aku dapati amal umatku baik, aku memuji kepada Allah, mendoakan kepada Allah. Tapi kalau aku dapati umatku jelek, aku mohon kepada Allah, ya Allah jangan kau matikan umatku sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk bertobat kepada Beliau. Dibangkitkan nanti Beliau berkiamat. Ini yang terakhir Pak, kita bakal diutus oleh Allah, bakal keluar dari kubur. Yang punya istri sudah nggak kenal istrinya, yang punya suami nggak kenal suaminya, yang punya bapak ibu sudah gak kenal bapak ibunya, yang merasa punya anak sudah lupa sama anaknya. Kenapa? Karena manusia pada saat itu semuanya dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan ketakutan, takut keputusan Allah itu gak benar kepada kita. Sehingga ada satu manusia yang kita peringati hari lahirnya malam inilah yang akan melambai-lambaikan tangan memanggil kita. Ketika Nabi keluar dari kuburnya, yang jemput itu malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril alaihissalam. Begitu keluar dari kuburnya, ya Rasulullah, engkau orang pertama yang harus masuk surga. Surga sudah disiapkan oleh Allah. Apa ucap Nabi Muhammad? Buat apa aku masuk surga kalau umatku belum dalam keadaan tenang hatinya? Aku tidak perlu masuk surga kalau umatku dalam keadaan kepanasan, basah, banjir dengan air mata. Aku harus menghadap Allah untuk memintakan syafaat untuk umatku. Inilah saudara-saudara. Maka oleh karena itu diadakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi, sekaligus memperingatkan kita. Berapa tahun kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Apa sudah nyenengin hati Nabi Muhammad? Jangan dikira bapak sholat, ibu sholat, bapak ngaji, ibu ngaji, datang ke tempat yang dimuliakan seperti majlis ini, datang ke pengajian-pengajian yang lain, ibu bapak sedekah, itu Nabi lihat seneng gimana. Alhamdulillah ya Allah, umatku masih mengamalkan ajaranku. Coba kalau bapak ditakdirkan jadi guru, ya ajarin sesuatu kepada murid, terus lihat muridnya ngamalin, seneng gak? Apalagi Nabi, ini yang dibawa oleh Nabi dari Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Kemudian bagaimana cara amal ma'ruf nahi munkar kita kepada keluarga? Ya, pertama
berikan penanaman agama. B, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, bukan ajengan. Ya kalau bukan ustaz, bukan kiai, kan di sini ada ustaz, sini ada kiai, sini ada ajengan. Anterin anak kita ke majlis taklim biar diajarin ngaji. Anterin kita ke pondok, anak kita ke pondok pesantren biar diajarin ngaji. Betul nggak? Sebab zaman saya, zaman bapak beda zaman anak-anak sekarang. Zaman saya, zaman bapak-bapak yang umur 50-60 itu kalau maghrib sudah wajib ditabok orang tua cuma gara-gara belajar alim-alim. Betul nggak? Merasa nggak? Begitu hatam juz amma baru diantarin ke guru ngaji. Itu dulu diantarin ke guru ngaji. Begitu diterima oleh guru ngaji, ibu kita pulang atau bapak kita pulang, di jalan sudah pasang niat, ya Allah, mulai besok kalau ada kembalian uang belanja, saya sisipkan di bawah baju. Bapaknya juga begitu, kalau ada kembalian beli rokok, sisipkan di bawah baju. 1 bulan dimasukin di amplop, bukan bayar ustaz, bukan bayar guru, bayar ustaz nggak bakal mampu. Hanya untuk membantu supaya untuk tambahan bayar listrik misalkan, buat kapur, ya kan? Itu dulu. Sebab guru ngaji nggak bisa dibayar tuh. 1 alif kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib 30 domba. Ketika turun firman Allah, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalil. Jangan kau jual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Datang orang Badui penasaran, emang berapa sih harganya ayat-ayat Allah? Mau tanya sama Nabi, gak enak. Ada Sayyidina Ali, ditanya pada Sayyidina Ali, ya Ali kan sama dulu. Berapa harganya ilmu, maksudnya ayat Quran itu? Kata Sayyidina Ali, 1 huruf alif, antum wajib bayar ke guru ngaji 30 domba. Di sini berapa duit saya? Hah? Berapa? 4 juta. Taruh 1 juta. 1 juta kali 30 berapa? Alif doang 30 juta. Kalau sampai bak 60 juta bisa tagih guru ngaji, bisa nyambung deh. Tapi hakikatnya guru ngaji lihat, Pak, ya Allah mau ditinggalin nih anak, kesian bapaknya nggak ngajarin, nggak ditinggalin bapak ibunya orang mikir, betul nggak? Mau kerja nanti anak-anak nggak ada yang ngajarin ngaji, nggak kerja istri marah-marah nggak ada masukan. Makanya guru ngaji banyak kan putih, bukan putih kena AC, putih pucet, kekuning-kuningan. Itu putihnya orang susah kalau itu, betul nggak? Makanya kita berterima kasih, ibu, bapak. Ibu bisa masuk dalam keadaan selamat di dalam kubur itu sebab anak. Anak kita nggak diajarin apa-apa, tapi ada orang lain, bukan saudara, bukan famili, bukan keponakan, tapi ngajarin anak kita baca Quran, ngajarin anak kita sholat, ngajarin anak kita beramal soleh. Ini bukan salah, bukan famili, belum tentu saudara ibu, saudara bapak ngajarin anak kita, belum tentu. Ngasih juga kagak, kadang-kadang. Begitu ibu bapak meninggal dunia, siapa manusia yang mengirimkan pahala, yang mengantarkan pahala? Tetangga, mari 7 hari. Beres 7 hari itu kitabnya sinter, dia simpan, nggak dibaca-baca lagi. Ila yaumil qiyamah. Betul nggak? Tapi kalau ibu meninggalkan anak yang soleh seperti ini, begitu meninggal dunia baru ditutup pakai kain, ya. Orang pertama yang ngirimin pahala anak. Anaknya ke kamar mandi, ambil butuh pahalanya sampai. Anaknya takbiratul ihram, Allahu Akbar, pahalanya sampai. Anaknya mau baca Yasin baru dibuka, pahalanya sudah sampai. Apalagi hari Jumat keluar dari rumah ke masjid, ya berapa langkah itu pahalanya sampai. Loh, kenapa kalau anak beramal soleh ke orang tua yang dapat pahala? Karena orang tuanya di masa hidup berusaha bagaimana supaya ini anak menjadi anak soleh. Dibawa ke pesantren, dipikirin biayanya, didoain dari rumah. Jadi apa yang bapak ibu kerjakan itu nanti bakal dapat imbalannya, betul nggak? Tapi sebaliknya, kalau ibu bapak tidak peduli tentang agama anaknya, walaupun ibadah kita luar biasa, walaupun sudah haji 10 kali, walaupun zakat miliaran, gara-gara seorang anak kita bisa masuk neraka. Nabi waktu di Isra dan di Mi'raj kan, itu Nabi sempat melihat orang tua yang baik-baik, yang soleh dan solehah jalan di atas sirat mustaqim, ya, untuk menuju ke surga. Begitu kaki yang nempel di ubin surga, anaknya keluar dari neraka, dipegang betisnya, kakinya, sambil berteriak, ya Allah, ini bapakku, ini ibuku, dia sholat sendiri, dia ngaji sendiri, dia ibadah sendiri,
saya tidak diperdulikan. Sampai mati saya nggak kenal engkau ya Allah. Sampai mati saya nggak tahu Rasulullah. Sampai mati aku dalam keadaan suul khotimah. Sekarang aku berada dalam neraka. Masukkan bapakku ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, ibu dosanya banyak, bapak dosanya banyak, amalnya kurang, tapi ninggalin anak-anak yang soleh. Begitu anak kita keluar dari kubur, yang pertama dilihat emaknya lagi nangis, bapaknya lagi nangis, kepanasan karena matahari hampir nempel di kepala. Sehingga sang anak berkata, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima biar sedikit, ya Allah berikan kepada ibu bapakku. Saya nggak tega lihat ibu bapakku kepanasan menangis, ya Allah. Dijawab oleh Allah, hei hambaku, jangan kau korbankan pahala amalmu untuk ibu bapakmu biar selamat. Ibu bapakmu pasti aku masukkan surga bersama kamu. Gara-gara ibu bapakmu kamu menjadi ahli surga. Nah itulah saudara-saudara, ya, amar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga. Kalau pemerintah kayak Pak Lurah, ya, jangan sekedar menyampaikan kebersihan. Tanya, nih warga udah sholat subuh belum? Benar nih, benar loh Pak. Orang jadi pejabat itu paling berat dosanya Pak Hadi. Jangan sekelas lurah punten-punten, sekelas RT dituntut. Misal saya jadi RT nih, misalkan Habib Fahmi jadi RT, ya. Satu RT misalkan saya pegang 5 rumah. Dalam 5 rumah itu masing-masing rumah ada 10 orang, berarti 50. Wajib saya bangunkan mereka sholat subuh. Wajib. Kalau tidak, berapa tahun saya jadi RT melihat warga tidak sholat subuh, nanti itu dosanya warga ditumpuk di kepala saya. Benar nih. Ini jangan disampaikan yang ini Pak. Jangan sampai sama mubalek Pak. Betul nggak? Karena mubalek sekarang pinternya bukan dari pesantren, dari HP. Betul nggak? Saudara-saudara hadirin, Nabi pernah ditanya. Su'ilan Nabi SAW, bukan Pak Lurahnya. Su'ilan Nabi SAW Amil imarah. Nabi ditanya bagaimana ya orang, risikonya orang jadi pemimpin, imarah, pemerintah. Jawab oleh Nabi, awwaluhan nadamah. Orang jadi pemimpin itu pertamanya hanya kalma. Boleh senang, menang jadi lurah, menang jadi camat, gunting pita, bikin tumpeng 2 hari punya. Betul nggak? Dan anak tidur sama istri, ya, baru peluk-pelukan, RT terlalu, Pak Lurah, udah, ada tawuran, 5 orang mati. Pasti lurah ngomong, hanya kalau kayak jadi lurah. Pasti, Nabi nggak bohong Pak, yang bohong kita. Betul nggak? Yang kedua, wawasul Tuhan manama. Pertengahan menjadi pemimpin pasti dicaci. Punten, lurah belum dapat gaji, ya, melihat istrinya kebetulan beli tas baru. Orang ngomong, tuh baru jadi lurah udah korupsi, itu bininya pakai tas baru. Kondangan pakai batik bagus, tuh enak jadi lurah, batik udah baru. Malam, yang ketiga ini paling saya takuti. Wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Di akhirnya bagi adab nanti di hari kiamat. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ini bukan tugas Habib saja. Tugas lurah, tugas camat, tugas RT, tugas presiden. Betul nggak? Kenapa saya berani ngomong begini? Karena presidennya ngaku muslim. Betul nggak? Menterinya ngaku muslim. Wali kotanya ngaku muslim. Kalau muslim berarti umatnya Nabi. Wajib nggak ngikutin ayat tersebut? Wajib. Kalau kita sebagai muslim diberikan amanah oleh Allah, sekecil apapun tidak dilaksanakan, jebol amal kita nggak ada manfaatnya gara-gara satu masalah. Contoh nih, saya Pak punya anak saya nggak sholat, ya, ditambah istri saya sholatnya sembarangan, wudhu nggak bener, tumakninanya nggak bener, fatihahnya nggak bener, nanti istri saya dimarahin oleh Allah. Ketika Allah memurka, ya Allah jangan salahkan aku. Aku kan punya imam, aku punya pemimpin yang kau pilih dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya nggak pernah dikasih tahu caranya wudhu. Wudhu salah saya nggak tahu, suami saya diem. Saya baca Fatihah salah, suami saya diem. Giliran mau belanja aja kurang ada minta. Maka tuntutlah suami. Nanti anaknya juga begitu. Ya Allah jangan salahkan aku. Orang tuaku ngerti, orang tuaku paham, tapi aku tidak dihiraukan. Tuntut orang tuaku. Makanya setiap manusia ini mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Saya pun juga mas'ul.
Saya berani bicara, saya harus ngomong, tapi saya nggak ngomong. Besok pertama manusia yang dipotong-potong lidahnya para penceramah, saudara. Benar. Biarin dia susah di dunia nggak apa-apa, ngambek silakan ngambek. Yang penting di akhirat jangan ngambek. Kalau di dunia susah masih ada tempat untuk nyari kesenangan, betul nggak? Bapak nggak punya duit, ya, hayang ngerokok nggak punya duit, hayang mobil nggak punya duit, rumah aja syukur. Lumayan dapat secangkir masuk bungkus. Tapi yang tiap hari siap ya. Betul nggak? Di akhirat siapa yang nolongin kita, Pak? Nyari segelas minuman nggak ada, makan nggak ada, matahari sudah di atas kepala kita, jerit tangis nggak bakal dihiraukan orang. Kapan waktunya, Beb? Berapa lama? 1 hari 1000 tahun. 1 hari 1000 tahun. Makanya sebelum kita mengalami alam tersebut, ayo kita bebenah supaya kita tidak mendapatkan alam. Sebab ada umat Nabi Muhammad yang tidak terkena sengatan matahari. Saat orang kepanasan, ada umat Nabi Muhammad yang dingin. Dan umat Nabi Muhammad ini tidak sekedar dingin, dikasih minuman telaga surga yang memang Allah ciptakan buat Nabi Muhammad. 1 teguk tidak akan lapar, tidak akan haus selama-lamanya. Siapa mereka? Di antaranya imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda dari mulai akil balik sudah sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Senang dengan pengajian, senang dengan orang-orang baik. Pemuda seperti inilah pemuda yang akan mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah. Anak muda, Nabi paling cinta kepada Nabi. Jangan dianggap Nabi cinta maki-maki. Sambil mau wafat aja Nabi wasiat. Apa kata Nabi? Ketika wasiat Presiden Ali, ya Ali, sittatun min ummati, sittatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan umatku yang aku jamin masuk surga. Siapa yang pertama disebut oleh Nabi? Syabun ta'ibun. Pemuda yang tobat, bukan syekhun ta'ibun. Bukan orang tua tobat. Kalau orang tua tobat itu nggak aneh, mau ngapain lagi? Betul nggak? Masa udah ubahan masih main jablay. Masa udah mau sosan masih mabok, betul nggak? Masa udah sempurna masih nyolok, kan nggak mungkin. Tapi anak muda semangat masih tinggi, nafsunya masih bergelora, ya, kondisi badannya masih fit, tapi bisa membanting setir. Yang tadinya nggak benar jadi benar, yang tadinya kumpul orang baik duduk sama orang baik, ya. Ketika dia tobat, ini anak muda tobat, tobatnya anak muda sama tobatnya orang tua beratan anak muda. Begitu masuk masjid, ikut pengajian, udah ada yang mereka. Kalau tobat jangan disupain dong, sisain buat malam minggu. Siang tuh cewek lu cakep. Kalau nggak ada yang ngapel itu diambil orang. Tapi karena sudah dapat taufik hidayah, dia jawab, biarin cewekku hilang, yang penting taufik hidayah jangan hilang. Betul nggak? Anak muda ke masjid, ada yang tumben ke masjid. Jangan-jangan lu nyari muka mana ustaz dia dapat madu. Ada aki-aki ke masjid tidak tumben pak ke masjid. Nggak ada. Ada nenek-nenek ya pakai jilbab, tumben deh pakai jilbab, nggak ada. Tapi lihat yang mudi-mudi, yang muda-muda, yang masih perawan, yang masih halus, masih lucu. Begitu dong belagu lo, mau jadi ustazah lo, pasti ada. Maka disitulah Nabi Muhammad menjamin anak muda masuk surga dari golongan pertama. Nah, oleh karena itu, kalau antum para pemuda mendapat taufik hidayah, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada ulama, dijaga. Sebab Allah memberikan 2 kali. Sekali hilang nggak bakal datang. Sekali hilang nggak datang. Orang kaya nih pak, ya tidak syukur kepada Allah, begitu hancur nggak bisa kaya lagi, betul nggak? Sekalipun seorang ulama, kalau udah hancur mau balik lagi, Allahumma. Karena yang terkenal, karena dia merasa kagum sampai lupa daratan, jatuh hancur karena satu perbuatan, umat sudah nggak demen, simpatik sudah nggak ada, yang undang udah sepi, kok pengen kembali lagi, nggak akan masuk. Karena Allah masih bakat, Allah cuma ngasih sekali. Nggak percaya? Saya mau tanya, Bapak pernah umur 17 tahun nggak? Pernah. Sekarang berapa umurnya? 50. Bisa nggak jadi 17 tahun? Bisa nggak? Bisa dioperasi, tapi ususnya 50. Paru-parunya 50. Betul, artinya apa? Tidak kembali lagi. Hadirin yang saya hormati, saya sudah dicolek sama Ustaz Abdul Qadir. Masih mau balik yang lain, mau Ustaz ya? Nanti saya ngutang dulu ya, nanti saya tambahin lagi, saya teruskan lagi nanti di acara-acara yang akan datang. Yang paling penting saya minta istiqomah, ya, istiqomah. Orang yang nggak istiqomah, kalau merokok jinggur apa? Rokok di Samsu berubah, udang garam berubah,
Sampurna Mil berubah. Lihat rokok Jinggo nggak berubah. Dari zaman saya kecil, Jinggo segitu. Dibuka minyaknya segitu, baunya segitu. Rokok yang paling istiqomah Jinggo, makanya nggak hilang-hilang, nggak ada yang nyaingin Jinggo. Betul nggak? Makanya orang kalau nggak istiqomah kalah Jinggo lama. Sebab istiqomah ini bisa mengeluarkan kemuliaan. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang bisa istiqomah lebih baik dari ribuan kemuliaan. Apa sih itu istiqomah? Tetap, ya. Bapak punya amalan cuma satu, habis sholat baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Bapak terusin baca, lama-kelamaan bakal menjadi sumber keberkahan. Jangan cari wirat, dibaca cuma 3 hari, nggak manjur, nggak manjur. Gimana mau manjur, dicoba belum, betul nggak? Maka karena itu saya ijazahkan ratib ya. Semua ratib bagus Pak ya. Yang nggak bagus saya nggak baca ratib. Ini ratib, saya kenalkan ratib paling tua di dunia. Belum ada ratib Al-Attas, belum ada ratib Al-Haddad, ratib ini terdahulu. Ya, kemarin saya kedatangan seorang kiai, saya nggak sebut namanya, dia sudah tua. Dia salah satu murid daripada Abu Yasan Banten. Dia diimpin oleh gurunya sudah 3 kali. Kamu cari ijazah ratib Ali terus. Karena doa, zikir, pamungkas di akhir zaman ratib Ali terus. Dia bingung, gimana? Subhanallah, dia punya anak belajar sama satu kiai di Ciamis. Nah itu kiai belum lama mengundang saya. Akhirnya mau ketemu Ali bawa ke rumah, minta ratib Ali itu. Insya Allah ibu baca ya, Bu. Ini ratib Tokja. Ada nenek-nenek. Ya, waktu tahun kemarin saya diundang di masjidnya Habib Utsman bin Yahya. Ya di Petamburan. Begitu saya keluar dari masjid, ada nenek-nenek umur 75 berapa itu. Habib, doain Beb, ibu orang susah sakit hati Beb. Anak 4 kaya sudah gak kenal. Saya gak banyak bicara karena saya mau naik mobil mau acara lagi. Ibu baca ini. Subhanallah, 2 bulan kemudian ada orang Madura ngundang saya di situ di Petamburan. Ketemu sama ibu-ibu. Habib, alhamdulillah ibu udah kaya. Gimana Bu kok bisa kaya? Begini Habib saya baca. Begitu saya baca tengah malam habis tahajud, subhanallah 4 hari anak saya belum ada. Ini anak udah gak kenal Bu. Rumahnya di Pondok Indah, di Permata Hijau, orang miliarder, tapi udah gak kenal ibunya. Ibunya ngontrak sendiri Bu. Kontrakan kecil. Itu kontrakan gak ada pintu, cuma 4 doang ada pintu. Nelpon, Bu, boleh gak datang ke rumah ibu? Ibu udah kesel, silakan aja mau datang, mak udah gak punya. Begitu datang Bu, bawa tas kosong. Mana kamar ibu? Tuh, diambil baju. Sekarang ibu ikut tinggal di pondok ini. Sampai di rumahnya, dibeliin pakaian, dibeli perhiasan, diumrohi, disenengin. Ini berkah di Bali. Ya, banyak. Ada preman. Atau preman? Zaman batu. Tahun berapa itu zaman batu itu? Yang musim-musim batu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya? Saya diundang di daerah Kemang Semarang situ. Ada preman, masya Allah, palingnya kotak juga panjang kotak. Saya bagaimanapun bakal turun, saya kasih amalan. Saya kasih ini. Tahun besoknya saya diundang lagi sama kiai di situ. Datang tuh preman udah pakai koko, pakai peci, ya. Habib, hampir ke rumah, ngomongnya udah sopan. Di mana bang rumahnya? Ini sebelah masjid. Begitu saya lihat rumahnya, masya Allah. Rumahnya cakep, mobil berjejer. Saya bilang, Bang, ini gimana urusannya? Saya tajir begini Bang. Saya begitu dapat amalan dari Habib, saya nggak minta apa-apa. Cuma satu, ya Allah, berkah rakib ini ya Allah, berikan saya kemampuan bisa menyembuhkan orang. Subhanallah, tetangganya itu ada supir pribadinya orang kaya. Ya, dia Bogor, orang tajir pokoknya. Punya majikan perempuan layamut walayanya, sudah di Kembang Balai. Dibawa kemana-mana nggak semua. Bang, tolong dong Bang bikinin air buat majikan saya. Yaudah, besok pagi lu kemari, ntar malam gua kasih, gua bacain. Malam dibacain ratib, mungkin 3 kali, mungkin 5 kali, mungkin 7 kali. Dikasih Bu, pagi-pagi diminumkan kepada majikan yang perempuan. Sebelum dohor itu majikannya duduk manggil pembantunya minta makan. Malam kan nggak bisa makan ini. Udah dibilang mati kagak, udah hidup enggak. Begitu bangun, duduk, manggil pembantunya dikasih makan. Pembantu juga ketakutan, banyak dia kemasukan, kata dia.
Ditelepon suaminya, telepon anaknya datang. Begitu datang, nggak percaya kalau emaknya sehat. Kita bawa ke rumah sakit Pertamina di Jakarta. Dari situ dibawa ke Singapura. Alhamdulillah 2 rumah sakit ngecek ibu tersebut dari kepala sampai kaki nggak ada penyakit. Di situ orang pada datang minta air, minta ini, sampai jadi sakit. Pokoknya baca ya, saya bukan promosi demi Allah. Kalau nggak manjur balikin ke saya. Baca ini ya, karena yang paling penting di Radit menjaga iman dan akidah kita. Jangan sampai kita mati suul khotimah, jangan sampai kita mengenal Islam dengan cara yang salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti ada guru kita, Betul Habib Hasan, insya Allah ada kita tetap bisa. Ya. Kan itu pulang. Ada di atas. Lantai 2. Ada suaranya, nggak ada orangnya. Di mana dia? Oh di atas. Saudara-saudara hadirin, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Habib.